waktu 2 menit. Ya udah, nanti kita bisa. Oke. Terima kasih. Mari kita berdoa. Hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah perayaan acara Natal kali ini akan menampilkan drama musikal yang berjalan secara sambung menyambung dari awal hingga akhir. Jadi tidak ada liturgi atau MC yang akan memandu. Jika ada lagu yang dinyanyikan bersama, maka liriknya akan ditampilkan di TV dan dimohon kepada semua yang hadir di sini untuk ikut bernyanyi. Lalu yang kedua, selama acara berjalan, ini terutama untuk adik-adik nih,
beribadah bareng dan dalam Tuhan hadir di hati kami masing-masing. Kami mengatakan ini membawa sukacita dari kami dari sisi rumah keluarga kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Anes, nggak nyala. Speaker ini nggak nyala.
Ikutan dong. Nggak boleh kok. Apaan sih kamu? Gak usah ikutan deh. Kamu gak bakalan bisa. Jangan sampai masa. Masa dia pengen main nggak boleh. Emang bukan teman kita ya? Kok kalian gitu sih? Iya. Temennya sampai nangis loh. Apaan sih anak kecil ikut-ikutan aja? Itu mama Andi. Padahal cuma sama yang sama-sama. Kayak nangis cepet. Kita bisa main sama-sama loh. Kok gitu sih? Temennya nangis nih. Makanya bakal bisa. Ini ada apa kok berantem? Ini kamu beda. Kita mau main. Iya. Tapi malah dimarahin. Main kok berantem? Ini Kenapa sampai kok ada yang nangis gini? Ada yang kenapa? Jawab. apaan sih sampai Deta ikutan aja? Kalian mau nggak jadi anak perang? Nggak mau? Mau ya? Banyak. Mau jadi anak perang? Enggak, di sini banyak dulu. Kalau mau jadi anak perang gimana tuh kalau kita? Mau jadi anak perang caranya ya? Mau dengar ceritanya? Mau dengar ceritanya? Mau. Mau ya? Tapi kalian ingat nggak? Kalian ingat cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus? Ada yang ingat cerita tentang lahirnya Tuhan Yesus, adik-adik? Siapa yang tahu tentang lahirnya Tuhan Yesus? Nggak ada yang tahu ya? Kalian tahu? Tahu? Oh, nggak ada yang tahu. Kira-kira ya, menurut kalian, waktu Tuhan Yesus lahir, siapa yang pertama kali diberitahu? Ada yang tahu nggak? Siapa yang diberitahu? Raja bukan pemerintah. Bukan raja dong. Yang pertama kali, ada yang tahu nggak? Kalian ada yang tahu nggak? Siapa yang pertama kali dikasih tahu? Elatan siapa? Nggak tahu ya? Excel tahu nggak? Tuhan Yesus, cerita Tuhan Yesus waktu lahir dikasih tahu siapa? Nggak tahu ya? Yang pertama kali dikasih tahu sini kita ketemu yuk. Yang pertama kali dikasih tahu itu adalah gembala. Kira-kira gembala itu pakaiannya kayak gimana sih? Pakaiannya sederhana. Tadi ada yang bilang raja, kalau raja pakaiannya bagus atau jelek atau sederhana? Bagus ya, kalau raja pakaiannya bagus. Kalau gembala? Gembala sederhana. Jadi Tuhan Yesus dikasih tahu ke orang-orang yang kecil dan sederhana. Kalian penasaran nggak ceritanya? Penasaran? Yuk kita dengerin ceritanya di Lukas 2 pasal yang 10 sampai yang 11. Begini ceritanya. Ayo kita duduk, kita baca di Alkitab. Ayo duduk. Begini ceritanya.
cerita tentang bagaimana malaikat memberitahukan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kalian lihat kan? Lihat kan? Kira-kira pakaian gembalanya tadi bagus atau sederhana? Sederhana kan? Jadi buat kalian anak-anak, ini pesannya ada nih. Anak-anak dengerin dulu ya. Ini pesannya penting nih. Pesannya penting buat kita semua. Excel. Ayo dengerin dulu yuk pesannya. Dari cerita tadi tentang Tuhan Yesus kelahiran Tuhan Yesus diberitahukan kepada para gembala. Ini pesannya ya adik-adik. Pesannya adalah bahwa Tuhan Yesus tidak memandang kalian besar atau kecil. Semuanya buat Tuhan Yesus itu penting, ya. Jadi kalau kalian masih kecil, kalian pasti juga penting. Jadi sama kayak orang tua, anak kecil juga penting. Terus penting, semua orang penting. Terus kalian tahu nggak Tuhan Yesus itu disebut apa, adik-adik? Yang lain, Tuhan Yesus disebut apa? Allah. Hah? Allah, betul. Disebut apa lagi? Teman, iya betul. Terang. Nah, bayi Yesus itu disebut bayi terang. Nah, Tuhan Yesus mau kita juga jadi anak-anak terang. Terang di mana? Di rumah, di sekolah, di gereja. Kalau kita jadi anak terang, kita akan membawa sukacita, sama seperti bayi Yesus yang membawa sukacita untuk dunia. Jadi gimana sih caranya untuk menjadi terang? Mau tahu nggak? Siapa yang mau tahu cara menjadi anak terang? Siapa yang mau jadi anak terang? Kalian semua mau jadi anak terang? Mau jadi anak terang? Yang keras dong kalau mau jadi anak terang. Bilangnya gini ya, aku mau jadi anak terang. 1, 2, 3. Aku mau jadi anak terang. Satu kali lagi ya. Aku mau jadi anak terang. Caranya gimana kira-kira kalau di rumah supaya jadi anak terang dan membawa sukacita untuk mama papa, apa sih yang harus dilakukan? Apa ayo supaya mamanya nggak marah-marah, nggak cemberut, dengar-dengaran sama orang tua. Betul. Kalau di sekolah, dengerin guru. Betul, dengerin guru. Itu orang di sekolah juga harus rajin belajar. Kalau rajin belajar, kira-kira mamanya atau papanya cemberut atau senang? Senang ya. Jadi kalau kita rajin belajar, dengar-dengaran sama orang tua, akan membawa sukacita. Kalau di gereja gimana? Di gereja atau di tempat kita bermain, pilih-pilih teman kira-kira baik atau enggak? Enggak baik ya. Adik Ivon kira-kira pilih-pilih teman baik enggak? Enggak baik ya. Adik Tiur kira-kira baik atau enggak? Enggak, Pak Pendeta. Kita tanya adik-adik yang di sana ya. Kira-kira pilih-pilih teman itu baik atau enggak? Enggak baik. Kenapa enggak baik? Karena bikin temannya nangis.
Nangis. Bawa sukacita nggak bikin temennya nangis? Enggak. Kalau suka jalan-jalan nih, bikin guru sekolah minggu ceria, sukacita atau enggak? Enggak. Jadi harus disiplin, harus rapi. Oke. Jadi ya, sepanjang Natal ini harus rapi. Diam. Janji. Siapa yang mau jadi anak terang? Ya, itu caranya ya. Tadi apa? Rajin belajar. Jangan pilih-pilih teman. Jadi terang di rumah, di sekolah, dan di gereja. Jadi kalian, teman-teman masih mau nih berteman dengan mereka gimana? Oh gitu ya Kak Pendeta. Mau kan? Kami mau berteman lagi, mau minta maaf. Boleh, kalian harus memaafkan, itu juga bagian jadi anak-anak terang. Boleh, silakan minta maaf. Teman-teman, mari kita minta maaf yuk. Teman Ipon, mau nggak maafin aku sama teman-teman aku? Tadi kan habis maafin ya. Nanti kita main bareng, nggak berantem lagi. Janji. Maafin ya. Maafin ya. Maafin ya Kak. Maafin ya Eci. Nanti kita main sama-sama. Sama-sama deh mainnya. Teman-teman, gimana kalau kita latihan nyanyi bareng? Mau nggak? Teman-teman, kita latihan nyanyi bareng yuk. Ayo. Latihan nyanyi bareng, ayo semua. Aku anak terang, tugasku memberi
Selanjutnya kita bersama-sama Excel, Elnatan yuk boleh duduk dulu di tempat duduknya. Elnatan yuk, Excel boleh duduk ya. Igen boleh duduk dulu ya. Kita bersama-sama mau kita mau dengar dulu apa maknanya ya. Adik-adik, Tuhan Yesus yang lahir untuk kita, yang kita rayakan di malam Natal, ada disebut juga sebagai Sang Terang. Nah, kita adalah lilin-lilin kecil. Tuhan Yesus adalah sumber terang. Kita adalah lilin-lilin kecil. Kita adalah apa adik-adik? Lilin-lilin kecil. Kita ambil terang itu dari sumbernya. Kita ambil terang itu dari sumbernya. Kita ambil terang itu dari sumbernya, dari Tuhan Yesus, maka kita akan bisa menjadi terang untuk sesama kita dan bisa dibagikan baik di rumah, di sekolah, dan di tempat kalian bermain. Itu makna dari liturgi lilin. Jadi adik-adik, jadilah terang walaupun sekecil lilin ini. Bagikanlah kepada orang tuamu, bagikan terang itu kepada teman-temanmu, baik di rumah maupun di sekolah. Bagikanlah. Kita bagikan sambil, kalau sudah dinyalakan lilinnya, kita bersama-sama nyanyikan Malam Kudus Sunyi Senyap. Sunyi
kita udah main karet, main boneka, pokoknya seru deh. Hai temanku, main bareng yuk. Ayo, mau kan? Mau kan Dipon kan? Mau. Nggak nangis lagi kan? Oh, berarti kita ada teman kan? Iya kan Kak? Iya dong, kan kalau main bersama-sama seneng kan? Iya, ternyata main sama-sama itu enak. Gak berantem. Kelihatannya beda sama kemarin. Iya dong, Kak Pendeta. Kemarin tadi Ivon kelihatannya sedih, sekarang kok senang? Emang ada apa sih? Soalnya dia udah minta maaf kak, jadi aku maafin deh. Seneng deh hatiku. Terus senang main bersama, main bareng-bareng senang? Senang Kak Pendeta. Tuh adik-adik dengerin, ternyata main bareng-bareng itu senang, membawa sukacita, sama seperti Natal kelahiran bayi Yesus yang membawa sukacita. Kalau Tuhan Yesus sudah membawa sukacita, tugas kita apa? Ternyata Kak Pendeta, Nah, bermain sama-sama itu ternyata menyenangkan. Tuhan, Tidak pilih-pilih teman itu menyenangkan. sukacita. Tuhan sudah berikan kita sukacita, banyak waktu untuk bermain, banyak teman. Jadi kita harus bersyukur. Mau nggak teman-teman kita kasih persembahan untuk Tuhan yang terbaik? Teman-teman ayo. Itu bagus. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan Ayo, sudah teman-teman. memberikan sukacita ya. Iya. Yuk kita persiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Oke Ayo Kak. kita siapkan. Ayo. Ayo kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan.
mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, malam hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih hari ini kami boleh dengan sukacita merayakan hari Natal bersama anak-anakmu di tempat ini. Tuhan, berkati persembahan yang telah kami berikan, biarlah itu dapat dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan, kami bawa melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tanggal segini, ini pohon Natal belum dihias lagi. Banyak banget kegiatannya. Pusing kepala pusing. Ih, siapa sih namu-namu? Ganggu aja. Shalom Pak Pendeta. Silakan masuk Pak Pendeta. Boleh saya Silakan duduk. Aduh, tadi kedengeran. Tadi kan pintunya kebuka nih. Iya. Saya nggak sengaja dengar, kayaknya itu lagi ngomel-ngomel tuh. Aduh, kedengeran lagi. Lagi ada masalah keluarga, Bu. Enggak, Pak Pendeta. Nih lihat pohon Natal saya udah tanggal segini belum dihias. Loh, kok masih polos gitu, Bu? Aduh, Pak Pendeta, ibu-ibu mah banyak arisan, banyak kegiatan kesana kemari. Aduh, pusing saya. Ini tanggal 25 sebentar lagi, 5 hari lagi. Iya, aduh gimana ya? Bingung saya nih Pak Pendeta. Kan, Ibu punya 3 anak. Ada Angel, ada Excel, ada Eci. Kenapa nggak minta tolong mereka aja, Bu? Pak Pendeta, namanya anak kecil, kerjaannya cuma ngeberantakin. Ada juga saya kerja 2 kali nanti. Bukannya jadi pohon dihias malah tambah berantakan. Oh, ini tadi berarti Angel curhat soal ini nih. Ibu, tadi saya cerita tuh sama Angel soal kelahiran Tuhan Yesus. Ibu tahu kan? Kita dulu sekolah minggu barengan, Bu. Ya, sekolah minggu lah Pak Iya. Pendeta. Ibu ingat cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus? Pak Pendeta ngeledek, masa saya nggak tahu ya tahu. Nah, bagus kalau gitu. Saya kira udah lupa tuh baca Alkitab. Nah, kelahiran Tuhan Yesus kira-kira siapa yang diberitahu pertama kali? Pak Pendeta ngeledek saya. Ya tunggal lah. Oh iya bener. Dulu kata guru sekolah minggu, ibu nilai sekolah minggunya tinggi ya, pinter banget sih. Ternyata memperhatikan. Kalau ada hadiahnya. Oh kalau ada hadiahnya, jadinya sampai sekarang ingat gembala. Kira-kira gembala itu orangnya orang yang hebat atau orang yang kecil atau biasa aja, Bu, yang sederhana. Ya gembala mah biasa aja Pak, orang kerjaannya di padang rumput. Nah, itu juga kita cara memandang anak-anak. Mungkin anak-anak kelihatannya biasa aja. Jangan-jangan kita nganggapnya malah merepotin. Kalian juga dulu dianggap orang yang merepotkan. Tapi kalau kita kasih kesempatan, siapa tahu anak-anak bisa melakukan hal yang luar biasa. Coba deh dipanggil, terus dikasih kesempatan. Itu ya, gitu. Ya udah deh, saya coba deh. Kakak, adek, sini. Sini, Ya, sini. Kak. Kenapa, Kak? Sini. Oh, ada temannya juga ya. Anak-anak mau tolongin mama nggak? Tolong apa, Kak?
sih. Aduh, maafin mama ya. Tapi sekarang bantuin mama ya. Yes. Tapi kalau kita panggil teman-teman yang lain juga untuk bantu Nes. Apa? Panggil teman-teman? Ibu gembala, ingat gembala. Iya, iya. Iya, boleh. Boleh. Panggil aja teman-temannya. Ayo kita panggil teman-teman. Pak Pendeta. Yuk, ayo kita panggil teman-teman kalian. Mari saya permisi, Bu. Silakan Pak, terima kasih.
Kiranya ini menjadi pesan bagi kami, walaupun kami masih kecil, masih anak-anak, Tuhan memperhatikan dan Tuhan akan menjadikan kami berkat jika kami menjadi sama seperti Tuhan Yesus, meneladani Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anak Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. We wish Pengumuman untuk anak yang taat
kalau disuruh berdoa malah kayak kelas-kelas yang besar ya Pak. Kalau disuruh berdoa pada begini, pada nunduk, pada diem. Contohnya nih, saya. Kelas kecil udah siap belum mau dengar? Kelas kecil siapa Kak? Kelas kecil siapa ya? Untuk anak taat kelas kecil,